Hai semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channelnya saya. Ketemu lagi sama saya. Selamat pagi. Udah pada mandi belum teman-teman? Ini saya belum mandi teman-teman. Rencananya selesai ini mau langsung mandi. Nah, hari ini jadwal kami belanja mingguan lagi ya teman-teman. Seperti biasa, yang belanja mingguannya ini bukan saya, tapi melainkan suami. Saya di rumah aja menunggu hasil ya teman-teman, karena saya masih punya anak kecil dan bayi gitu. Kasihan ya dibawa ke mana-mana gitu, keluar gitu. Apalagi sekarang lagi musim-musimnya wabah corona ini ya teman-teman. Nah, ini tadi hasil belanjaan suami, totalnya ini 373.000, udah termasuk lauk pauk, sayur mayur, buah dan bumbu-bumbu. Ini untuk stok 2 minggu ke depan ya teman-teman. Untuk harga jangan jadi patokan ya teman-teman. Setiap daerah, setiap tempat mempunyai harga berbeda-beda. Apalagi kalau teman-teman bandingkan di pasar tradisional sama di mall, tentunya mungkin lebih mahal di mall gitu ya. Nah, untuk jumlah juga jangan jadi patokan ya teman-teman. Setiap keluarga juga mempunyai kebutuhan berbeda-beda. Kebetulan kami masih anggotanya itu masih sedikit gitu ya, masih 4 orang, 2 orang dewasa, 1 balita dan 1 bayi gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak yang dibutuhkan gitu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, tadi suami belanja nggak bawa kantong seperti kantong biasanya yang andalannya warna hitam itu. Jadi mengandalkan kantong dari pasar gitu. Jadi kantong yang bagian luar yang besarnya itu ya teman-teman, tadi saya langsung buang. Kemudian yang kantong yang bagian dalamnya itu saya semprot-semprot terlebih dahulu sama cairan disinfektan. Kemudian sayurnya itu sama bumbu-bumbu saya jemur terlebih dahulu. Alhasil sayurnya agak layu teman-teman, seperti ini ya. Dan untuk lauknya tadi saya langsung cuci di air mengalir gitu. Antara menunggu bumbu-bumbunya saya jemurin, jadi yang lauk pauk yang udah dicuci saya simpan dulu terlebih dahulu di freezer gitu. Oke teman-teman, sekarang kita lihat apa aja yang dibeli sama suami tadi ya. Sebelum kita lihat ke video hasil belanjaan suami, sekarang kita lihat dulu video dari suami ya teman-teman. Ini situasi atau kondisi pasar saat suami tadi ke pasar ya. Ini yang nge-record suami ya teman-teman. Ini tepatnya pukul 9 kurang. Ini pasarnya beroperasi itu dari subuh sampai siang. Biasanya sampai jam 3 itu masih berjualan ya teman-teman. Ini kondisi pasarnya agak sepi dari sebelumnya ya teman-teman, kata suami. Dan yang beli pun kebanyakan bapak-bapak gitu ya teman-teman. Dan ada juga sebagian toko apa emang libur atau udah habis atau gimana gitu. Banyak juga toko yang tutup gitu ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, ini sebelahnya ini toko-toko buah udah tutup juga, udah habis atau gimana atau emang libur. Ada juga tadi warung sayur juga udah tutup juga. Dan tempat langganan saya ini seperti biasa, tapi abangnya hari ini penampilannya agak berbeda ya. Kata suami juga minggu lalu juga seperti ini, abangnya udah pakai APD gitu ya sebagai proteksi diri gitu ya teman-teman. Nah di depannya itu warungnya udah tutup atau udah habis, tapi kata abangnya itu udah berapa hari ini tutup gitu ya. Nah seperti inilah teman keadaannya di pasar, di tempat saya beli. Nah seperti ini teman-teman barang-barang hasil belanjaan suami tadi ya. Nah kita mulai dari protein hewaninya dulu ya.
Untuk protein hewaninya teman-teman, ini nanti akan saya simpan di freezer ya. Ini udah saya masuk di dalam boxnya seperti ini sesuai porsi masaknya. Pertama kita mulai dari ikan selar. Ikan selarnya ini tadi suami beli 4 ekor. Entah berapa 1 kilonya ya teman-teman, tapi segini harganya 22.000. Udah saya cuci bersih, kemudian saya sayat-sayat seperti ini ya. Nanti mau saya garam tapi belum saya bumbu-bumbu yang lain, belum tahu mau rencana mau masak apa ya. Selanjutnya ini ada kerangnya ini beli 1 kilo, udah saya sikat, udah saya cuci bersih ya teman-teman. Ini tadi sementara menunggu sayur-sayurnya, yang daging-dagingan ini udah saya cuci, kemudian saya masuk di freezer biar enggak langsung busuk ya teman-teman. Jadi udah pinggir-pinggirnya ini udah beres gitu ya. Nah kerangnya ini tadi harganya 1 kilonya 30.000 ya. Ini udah saya cuci bersih, kemudian nanti mau saya rebus baru saya masak itu. Selanjutnya ayamnya ini belinya tadi 1 ekor. Ini 1 ekornya harganya 28.000. Ini udah saya masuk dalam boxnya seperti ini. Ini untuk 1 porsi masak. Kemudian suami juga beli ayam bagian dadanya aja. Ini setengah dada, belum saya apa-apain, saya cuci bersih aja ya teman-teman. Belum tahu rencana mau masak apa mau saya suwir-suwir atau bikin sup atau apa, belum ada rencana ya. Ini setengah dadanya harganya 15.000. Kemudian ini ada udangnya beli seperempat ya teman-teman. Ini ukurannya agak besar ya. Udah saya cuci bersih, harganya seperempatnya 30.000. Selanjutnya ini ada ikan kakap merah. Ini belinya 1 ekor, harganya 16.000. Entah 1 kilonya berapa, udah dipilet dan saya potong-potong ya teman-teman. Selanjutnya ini ada ikan nila atau ikan mujair, belinya 2 ekor yang agak besar. 1 kilonya itu harganya 35.000, tapi suami beli 2. Ini potong ikan asin ya teman-teman, udah saya cuci bersih. Nah ini saya pisah menjadi 2, ini untuk 1 porsi masak aja. Nah ini semuanya nanti mau saya simpan di dalam freezer ya. Oh ya teman-teman, mohon maaf ini kelupaan. Ini ada ikan asin, tadi belinya 2 on, 1 onnya harganya 7.000 ya. Ini wajib dibeli. Ini Nopal itu suka banget ikan asin, ikan teri, udang, cumi-cumi, kerang gitu ya. Nah ini nanti saya simpan di dalam kulkas di bagian chiller ya. Selanjutnya kita ke bumbu ya teman-teman. Ini ada kemanginya tadi belinya 2.000. Saya nggak punya kantong kecil, jadi ini saya masuk dalam kantong. Cara penyimpanan kemangi itu teman-teman, saya petik terlebih dahulu, kemudian saya masuk dalam kantong. Kantongnya biarin menggelembung seperti ini. Ini lebih awet ketimbang teman-teman simpan di dalam kontainer seperti kita menyimpan sayuran atau direndam tangkai bagian bawahnya ya, itu cepat layu. Kalau ini insya Allah 1 minggu masih segar ya teman-teman. Kemudian ini ada cabai hijau dan cabai rawit merah. Cabai rawit merahnya tadi beli 1 on, ini setengah on. Tempatnya udah saya alasin sama tisu. Ini digabungin aja ya teman-teman biar nggak memakan tempat. Kemudian ini ada bengkoang satu buah. Ini nanti mau saya simpan di luar kulkas saja ya. Kemudian tadi suami juga beli serai sama bumbu-bumbu, itu budgetnya 10.000 ya teman-teman. Ada lengkuas, ada kunyit, ada jahe, ada kencur, tadi 10.000 semuanya. Serainya 2 batang, ini sisa minggu lalu ya. Untuk laos, kunyit, kencur, dan jahenya saya simpan di dalam box seperti ini dan dikasih sedikit air. Ini akan saya simpan di dalam kulkas juga. Selanjutnya ini ada togenya saya masuk dalam toples seperti ini karena tempatnya udah habis ya teman-teman. Nah toplesnya jangan lupa dikasih airnya cukup air keran aja. Ini kalau teman-teman mau masaknya 3 hari kemudian atau berapa hari kemudian, ini minimal 1 hari kita ganti ya.
airnya biar nggak gampang busuk teman-teman ya. Sama dengan ini kita ganti. Kemudian ini ada tahunya beli 5.000, ukurannya kecil-kecil ya teman-teman. Tadi ada berapa ya? Ini ada yang pecah gitu, ada yang satu lagi pecah hancur, saya buang ya teman-teman. Ini udah saya bilasin, saya cuci bersih, kemudian saya kasih air galon ya, sama sedikit garam biar lebih awet ya teman-teman. Kemudian ini ada tempenya, tempe beli 1 papan. Ini kebetulan mungkin ada yang di warung, cuman ada yang bungkusan plastik ini. Biasanya saya beli yang bungkus daun ya. Ini akan saya simpan juga di dalam kulkas. Kemudian tadi juga beli tomat merah aja setengah kilo, harganya 6.000. Ini yang besar-besar ini, isinya 5 buah tadi. Yang sisa itu sisa minggu lalu ya, yang sebelahnya. Selanjutnya di dalam box ini udah dialasin juga sama tisu. Ini sisa minggu lalu ya teman-teman, karena minggu lalu kemarin itu beli terongnya banyak, masih ada sisa. Kemudian ini ada wortel juga sisa. Ini beli bukan brokoli, kembang kol 1, wortel 3, sama mentimun. Itu sisa minggu lalu ya brokolinya. Selanjutnya ini ada sayur pakcoynya udah saya potong-potong ya teman-teman, biar lebih masaknya lebih praktis. Jadi kalau mau masak tinggal ambil aja. Jangan lupa boxnya dialasin sama tisu ya, dan nanti akan saya tutup kembali sama tisu. Kemudian ini ada caisim, ini udah agak layu ya teman-teman, karena tadi sempat dijemur ya. Ini tadi beli 1 ikat, boxnya juga udah saya alasin juga sama tisu, dan nanti akan saya tutup kembali sama tisu. Ini udah dipotong-potong semuanya teman-teman ya. Kalau mau masak tinggal ambil. Selanjutnya di sebelahnya ada kangkungnya juga udah saya petik-petik, tempatnya udah saya alasin juga sama tisu. Kemudian ada kacang panjangnya juga udah saya potong-potong dan dialasin sama tisu. Selanjutnya ini ada daun seledri sama daun bawang, udah saya potong-potong biar muat di boxnya, dan boxnya saya alasin juga sama tisu. Ini ada cabai merah atau cabai keriting, udah saya petik ya teman-teman tangkainya biar nggak gampang busuk, dan udah saya pilihin, yang busuknya saya buang. Nah ini tempatnya udah saya alasin juga sama tisu. Dan yang di sini ada kentang Medan, belinya 1 kilo. Ini saya simpan di luar kulkas ya, di tempat bumbu biasa. Kemudian di rak atasnya ini ada bawang putih, belinya setengah kilo. Bawang merah juga belinya setengah kilo. Bawang bombay ini sisa dari minggu lalu. Nah, bawang-bawangan ini akan saya simpan di luar kulkas ya, sama kentangnya juga. Ini di tempat penyimpanan bumbu. Selanjutnya ini ada nanas ya teman-teman. Nanas ini nanas madu atau nanas Bogor, belinya 1 buah. Selanjutnya ini ada oyong atau gambas atau kisi. Ini udah patah ya. Ini belinya 2 buah, ukuran panjang ya teman-teman. Ini mau saya simpan di dalam kulkas juga, di bagian rak yang bawah ya. Tempatnya udah nggak muat lagi ya teman-teman. Selain itu juga beli lemon. Ini lemonnya 3, sama timun suri. Ini timunnya 1 kilo, harganya 10.000 ya teman-teman. Ini 2 kilo. Buah ini akan saya simpan nanti, yang untuk lemonnya saya simpan di kulkas ya, di bagian pintu kulkas. Kalau mau lebih awet lagi teman-teman bisa alasin lemonnya sama koran atau kertas atau tisu ya, biar nggak gampang layu dan kering. Kalau mau pakai cepat nggak apa-apa, langsung disimpan aja di pintu kulkas atau dalam kulkas ya. Dan timun surinya nanti mau saya simpan juga di dalam kulkas. Nah, sekian video dari saya teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Ini semua hasil belanjaan kami minggu ini stok untuk 2 minggu ke depan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.